Selamat pagi pemirsa. Program pengampunan pajak sejatinya adalah salah satu upaya yang lazim dilakukan banyak negara untuk memaksimalkan pendapatan negara. Namun ada sejumlah celah menganga bagi munculnya moral hazard bila aturan itu diterapkan berkali-kali dengan pengawasan yang longgar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 23 September 2025 dengan tema Kibul-Kibul Pengampunan Pajak bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Tidak suka ngibul. Ini kibul ini artinya adalah tipu-tipu begitu ya. Ya. Ini masalahnya beberapa orang mengatakan tax amnesty itu sebetulnya biasa loh dilakukan di sekian negara yang lain, bukan hanya di Indonesia. Dan kalau dilakukan dengan benar, sebetulnya itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, tapi editorial pagi ini judulnya malah mengatakan kibul-kibul pengampunan pajak. Maksudnya apa ini, Mas? Ya, kita kan menanggapi pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang tidak akan lagi melakukan tax amnesty. Jilid 3 ya katanya? Jilid 3. Kalau tax amnesty kan sudah dilakukan 2 kali ya, 2016 dan 2021-2022. Faktanya dalam 2 kali tax amnesty itu tebusan yang ditargetkan oleh pemerintah di 2016 misalnya, itu dari target 165 triliun yang didapat cuma 114 triliun. Kemudian yang tax amnesty kedua itu hanya mendapatkan 60 triliun. Jadi yang kita tekankan adalah tax amnesty itu bagus. Cuman kalau dilakukan berkali-kali tanpa pengawasan yang betul-betul ketat, tanpa sistem yang betul-betul bisa menjamin adanya transparansi dan segala macam, ya dikhawatirkan justru menjadi pesan yang buruk, sinyal yang tidak bagus bagi penegakan pajak di negara kita. Oh, maksudnya bisa memberi pesan kepada pembayar pajak yang patuh. Betul. Ya sudah, nggak usah lah, nanti diampuni juga kok, gitu. Iya, bahkan yang tidak patuh pun juga akhirnya kan kibul-kibul kan. Jadi nanti 3 tahun lagi ada tax amnesty. Yang mendingan selama 3 tahun yang sudah lewat ya udah nggak usah bayar pajak. Tidak usah lapor. Tidak usah lapor, artinya tidak usah diungkap. Toh nanti ada tax amnesty dan segala macam. Nah itu yang kita tekankan bahwa tax amnesty itu bagus di awal, tapi kalau dilakukan berkali-kali ya tentu saja justru akan menjadi akan merusak kredibilitas perpajakan kita. Salah satu alasan ada tax amnesty kan, Mas Jaka, sebetulnya kan karena ingin juga menertibkan data wajib pajak. Kemudian yang kedua, ya nyata-nyata itu meningkatkan penerimaan pajak. Karena ketika orang diampuni yang memang jujur, akhirnya ya sudah kita laporkan dan itu meningkatkan penerimaan pajak. Kondisi sekarang kan susah nih dunia usaha nih, susah kehidupan ekonomi yang katanya akhirnya membuat yang tadi dalam headline dikatakan penerimaan negara saja melambat begitu. Nah, kalau kemudian tax amnesty itu tidak menjadi salah satu cara untuk menambah pendapatan negara, bagaimana? Ya, sebenarnya kan ada cara yang dalam editorial juga kita tekankan. Sebenarnya lebih bagus bagaimana pemerintah itu meningkatkan kepatuhan pajak. Dan itu juga didukung oleh sejumlah pengusaha. Karena mereka menganggap tax amnesty selama ini tidak memberikan hasil yang maksimal. Kepatuhan pajak juga belum terlalu bagus. Jadi semestinya pemerintah lebih fokus saja ke situ dengan kreativitas dan paling penting adalah dengan integritas. Masalahnya katanya konon ini ya, Mas Jaka ya, yang tidak patuh bayar pajak atau tidak lengkap membayar pajaknya itu banyak pengusaha besar. Ada yang di sektor pertambangan, ada yang di sektor perkebunan, dan orang-orang besar ini juga adalah orang-orang yang punya power kuat. Nah, masalahnya pemerintah, CQ Menteri Keuangan berani tidak menagih pajak mereka. Kita akan bahas itu, Mas Jaka, dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 23 September 2025, Kibul-Kibul Pengampunan Pajak. Kibul-kibul pengampunan pajak.
Program pengampunan pajak sejatinya ialah salah satu upaya yang lazim dilakukan banyak negara untuk memaksimalkan pendapatan negara. Tapi ada sejumlah celah menganga bagi munculnya moral hazard bila aturan itu diterapkan berkali-kali dengan pengawasan yang longgar. Namun rupanya ada kalangan yang ngebet mengegolkan program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid 3. Itu terlihat dari usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang menyusup ke daftar program legislasi Prolegnas 2025. Bisa dikatakan menyusup karena Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Hekal, tidak mengakui rancangan Undang-Undang RUU inisiatif DPR tersebut secara resmi berasal dari Komisi 11. Rancangan bilet itu semula diusulkan Balek DPR, lalu disebutkan dikuatkan menjadi usul Komisi 11 melalui surat resmi agar tetap masuk agenda prioritas legislasi. Dalam daftar 41 rancangan Undang-Undang Prolegnas 2025 yang disetujui rapat paripurna DPR RI pada November 2024, rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sudah terdaftar sebagai usulan Komisi 11. Tantangan publik yang kuat, apalagi di tengah rencana penaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% ketika itu, membuat DPR mengenyampingkan pembahasan rancangan undang-undang itu. Alih-alih menghapusnya, DPR dalam rapat paripurna persetujuan perubahan Prolegnas 2025 pekan lalu tetap mempertahankan agenda revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak. Daftar Prolegnas tahun ini juga bertambah panjang menjadi 52 rancangan undang-undang, walaupun 2025 tinggal kurang dari 4 bulan lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menentang digulirkannya lagi pengampunan pajak. Kalau 2 tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Mereka akan pikir 2 tahun lagi ada tax amnesty lagi, ujar Purbaya. Manfaat program pengampunan pajak bagi negara sudah terbukti tidak menggembirakan. Pertama kali digulirkan pada 2016-2017 di periode pertama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketika itu tebusan atau pembayaran pajak yang dibidik sebesar 165 triliun rupiah, tapi hanya terrealisasi 114,02 triliun rupiah. Lalu pada 2021-2022, pasca pandemi COVID-19, pemerintah menggulirkan tax amnesty jilid kedua. Lagi-lagi, pembayaran pajak yang diperoleh hanya 60,01 triliun rupiah. Pengampunan pajak terbukti pula kurang efektif dalam meningkatkan basis penerimaan pajak. Rasio pajak hingga setahun setelah tax amnesty jilid 2 cenderung stagnan di sekitar 10% produk domestik bruto PDB. Kisaran itu masih belum berubah di 2024, bahkan mencatatkan tren yang terus menurun. Tingkat rasio pajak di Indonesia tergolong paling rendah di ASEAN. Pada 2022 contohnya, Indonesia mencatatkan rasio pajak sebesar 10,38%, kalah jauh jika dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 17,18% atau Vietnam yang sebesar 16,21%. Padahal tujuan utama pengampunan pajak adalah mendongkrak penerimaan pajak untuk jangka panjang. Artinya, basis penerimaan pajak harus meningkat. Satu-satunya yang diuntungkan oleh program pengampunan pajak adalah para pengemplang pajak. Mereka terhindar dari denda kelalaian membayar pajak yang mencapai 200%. Maka, apabila para wakil rakyat ngotot menggulirkan kembali program pengampunan pajak, untuk siapa sebenarnya kebijakan itu ditujukan? Ketimbang berkutat pada kebijakan yang sudah jelas-jelas kurang efektif, lebih baik secara konsisten menegakkan kepatuhan membayar pajak. Tutup pula semua celah kong kali kong pengemplangan pajak. Dilihat dari rasio pajak yang hanya 10,07% PDB, sudah bisa diduga terdapat celah-celah kebocoran. Sudah bocor, dipakai pula untuk jor-joran memberikan tunjangan bagi pejabat negara. Kini, yang digantikan adalah terobosan mendongkrak penerimaan negara dari pajak tanpa menggencat masyarakat yang sudah terimpit daya beli yang lemah. Itu membutuhkan kombinasi kreativitas, integritas, dan kepekaan sosial, bukan memberi insentif untuk mereka yang suka ngibul. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Samlongosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ini Ibu setuju tidak tax amnestinya tidak diadakan lagi? Ya, ini yang kami tunggu-tunggu. Bung Leo, waktu Bu Sri Mulyani digantikan reshuffle itu, aduh, saya rasanya sedih. Kenapa menteri favorit kami itu digantikan pula oleh siapa ini gitu. Nah, tapi kami dengar bisik-bisik halus, tenang katanya. Ini Pak Purbaya ini akan berani meminta pajak untuk orang-orang yang perampok negara itu. Udah hasil bumi kita dirampok, mereka jual hanya bayar separuhnya. Nah, itu kemana triliunan? Jadi dengan ini kalau Pak Purbaya ini berani melakukan, aduh, itu akan mengobati hati kami yang kecewa dan akan lebih bersemangat mendorong, membuat Pak Purbaya jadi favorit kami untuk berani meminta pajak pada perampok-perampok itu, Bung Leo. Itu karena konon katanya Bu Sri Mulyani hanya berani mengambil pajak pada orang-orang kecil. Itu hal yang tidak dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Jadi kalau Ibu Indra harapkan Menteri Keuangan Purbaya harus berani meminta pajak kepada orang-orang yang besar yang selama ini mungkin mengemplang begitu Bu? Itu. Iya. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Nah, itu tanda tanya besarnya sama tuh Bu Indra dengan saya, Mas Jaka. Berani tidak Menteri Keuangan Purbaya mengejar pengemplang-pengemplang pajak, tapi yang besar-besar? Bagaimana? Iya, harusnya berani. Kalau kita lihat dari gaya kepemimpinan Pak Purbaya ini kan gaya koboi ya. Ya mudah-mudahan tidak hanya ditunjukkan dalam bukan hanya gaya, tapi betul-betul membuktikan dalam tindakan yang nyata. Kalau koboi itu punya pistol, dia bisa nembak dan tepat begitu ya? Iya. Kalau ini kan salah satunya kan Pak Purbaya katanya mau mengejar 200 wajib pajak yang besar. Katanya mentargetkan 60 triliun dari jumlah ini. Ya mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar komitmen, tapi betul-betul bahwa ya negara itu betul-betul menegakkan perpajakan itu secara adil. Kalau orang-orang besar yang selama ini ngemplang, selama ini menutupi pajak atau harta kekayaannya, ya semestinya ditindak tegas. Karena kalau sekarang tadi Bu Indra, kan selama ini ada semacam stigma ya, bahwa pemerintah itu hanya berani memungut pajak atau menekan perpajakan untuk rakyat kecil. Terus mengejar pribadi di rakyat kecil terus ditambah beban pajaknya. Tetapi orang-orang besar, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan justru dibiarkan bebas. Ya mudah-mudahan Pak Purbaya betul-betul menunjukkan bahwa dia sekali lagi tidak hanya bergaya tapi betul-betul punya penunjukan kerja yang nyata. Kalau kita lihat di bagian awal editorial kan Mas Jaka, usulan teks amnesti jilid 3
itu masuk ya di dalam Prolegnas, Program Legislasi Nasional 2025. Meskipun ini Wakil Ketua Komisi 11 mengatakan tidak resmi berasal dari Komisi 11, itu Komisi Keuangan Perbankan. Ketika Menteri Keuangan mengatakan tidak ada tax amnesty, beliau ini kan eksekutif. Legislatif kan yang tadi memasukkan itu pasti tidak tinggal diam, bisa tidak, lalu berani tidak, lalu akhirnya berhasil tidak. Menteri Keuangan Purbaya dalam tanda petik melawan orang-orang yang memang ingin tax amnesty ini. Ya, saya sih yakin berani dan saya yakin berhasil. Karena kalau kita lihat kan komposisi di parlemen itu kan ya sangat mayoritas kan mendukung pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah punya kebijakan yang dirasa baik untuk kepentingan negara, ya semestinya DPR mendukung, tidak jalan sendiri-sendiri. Karena bahkan kalau revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 itu kan diduga disusupkan. Karena kan tiba-tiba masuk Prolegnas 2025. Meskipun kemudian juga dibantah oleh Komisi 11 DPR. Bahkan salah satu wakil ketua DPR mengaku tidak tahu waktu tiba-tiba masuk Prolegnas. Jadi aneh kan, ya? Jadi kan ada sebentar, yang itu aja aneh kan? Ya betul. Kok bisa ujuk-ujuk masuk? Makanya ini kan ada, kalau publik kemudian menduga-duga atau berprasangka bahwa ada apa-apanya dengan undang-undang tax amnesty ini, ya juga tidak salah. Jadi ya kita mendukung Pak Purbaya teguh pada pendirian. Kalau memang dia sudah menilai bahwa tax amnesty berkali-kali itu tidak bagus buat negara kita, ya harus teguh pada komitmennya seperti itu. Bagaimana memastikan eksekusinya ya? Itu kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ujung-ujungnya yang penting adalah pelaksanaan. Yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya baik, tapi kalau kemudian ternyata yang mengemplang, terutama yang besar-besar itu tidak juga tertagih, ya rakyat makin kehilangan kepercayaan. Ya, ini menurut saya ajang pembuktian bagi seorang Purbaya ya. Dia dipilih sebagai Menteri Keuangan, menggantikan sosok yang secara mazhab mungkin bertolak belakang dengan Pak Purbaya, ya harus dibuktikan bahwa dia lebih bagus dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya. Artinya bagus buat rakyat, bukan bagi orang-orang tertentu. Jadi sebenarnya pajak ini kan sampai sekarang masih menjadi sumber utama pendapatan kita. Ketika pajak kemudian tidak bisa maksimal karena ketidakefektifan dalam mengejar atau menagih pajak, yaitu harus benar-benar dibenahi. Jadi kita mendukung bahwa tax amnesty tidak boleh berkali-kali. Yang harus difokuskan adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak, membayar pajak. Dan caranya apa? Orang akan patuh ketika pajak itu betul-betul dikembalikan kepada rakyat. Berwujud ya? Berwujud, dikembalikan kepada rakyat. Jalanan bukan kalau selama ini kan ada stigma bahwa pajak itu hanya untuk membiayai para pejabat. dan ketika stigma itu masih terus berlangsung, ya saya pikir kepatuhan pajak tidak akan bisa optimal. Jadi salah satunya juga bisa begini, kan kenapa pajak ini tidak optimal, ya karena salah satunya kan masih ada dugaan hengki-pengki di kalangan pembayar pajak dengan para penagih pajak. Dan ini juga sudah diketahui oleh Pak Purbaya kan, paling tidak dalam beberapa pernyataan dia akan melakukan pembersihan internal. Ya kita tunggu sehingga pajak itu betul-betul bisa bermanfaat buat rakyat. Rakyat bijak membayar pajak, tetapi negara sebagai penagih pajak juga bijak dalam memanfaatkan uang dari rakyat. Baik. Kita harap itu terjadi supaya kita tidak memberikan kesempatan bagi yang ngibul-ngibul dalam pengampunan pajak. Mas Jaka, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, dilihat dari rasio pajak yang hanya 10,07% dari PDB sudah bisa diduga ada celah-celah kebocoran. Sudah bocor, dipakai pula jor-joran memberi tunjangan bagi pejabat negara. Kini yang ditunggu adalah terobosan mendongkrak penerimaan negara dari pajak tanpa menggencet masyarakat yang sudah terimpit daya beli yang lemah. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.